Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 921, Tindakan Kerasukan Ras Iblis Sangat Tirani. Dalam sekejap mata, ada beberapa powerhouse yang terbungkus ki jahat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jelas, mereka sudah berhasil dikuasai. Para jenderal pembantai sebagian besar adalah alam tanpa fase tahap akhir. Setelah Kaisar Iblis berhasil merebut kepemilikan, masing-masing aura mereka meroket, langsung menembus ke alam mendalam Dao. Hahaha, tubuh fisik kita ditekan sampai membusuk. Sudah berapa tahun sejak aku menikmati cita rasa tubuh fisik, kata seorang Kaisar Iblis dengan tawa aneh. Ketika Kaisar Iblis memperoleh tubuh berdaging, aura mereka benar-benar melampaui kelompok Exalt. Kalian manusia benar-benar terlalu lemah, kalian semua, patuhlah menjadi budak iblis kami. Kaisar Iblis yang berhasil merebut menguasai tubuh orang lain bergegas maju dan bentrok bersama dengan para Exalt, tekanan para Exalt segera melonjak. Mereka menemukan dengan sangat cepat bahwa Kaisar Iblis ini sangat takut pada Ye Yuan. Masing-masing dari mereka benar-benar mundur saat mereka bertarung. Kaisar Iblis benar-benar menghindari Ye Yuan di sana. Tercela, An Ren menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Black Queen, bawa mereka pergi. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia berkata dengan suara serius. Ya, Tuan, berhati-hatilah. Black Queen membawa semua orang dan buru-buru mundur keluar. Ye Yuan memutar Origin Magnetism Spirit Wood dengan seluruh kekuatannya. Seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan petir yang kuat. Seluruh tubuhnya tampak seperti bola petir yang berjalan. Area yang dia lewati, semua Kaisar Iblis akan menghindarinya seperti wabah. Ye Yuan bergabung dalam pertempuran kelompok dan menembaki cukup banyak Kaisar Iblis sekaligus, dan benar-benar membalikkan situasi dalam waktu singkat. Muta, masih belum selesai, seorang Kaisar Iblis berkata dengan cemas. Di sela-sela, ki jahat mengepul ke arah langit. Kaisar Iblis bernama Muta baru saja selesai mengambil alih ketika dia meletus dengan kekuatan yang membuat orang tercengang. Itu hanya untuk melihatnya tiba-tiba membuka kedua matanya dan berkata dengan seringai mengerikan. Selesai. Biarkan orang-orang ini menjadi budak iblis kita. Bocah itu tampaknya agak aneh. Hibur dia dengan baik. Sosok Muta tiba-tiba bergerak. Seluruh tubuhnya tampak seperti kereta perang. Tiba-tiba menabrak pertarungan. Seorang Exalt langsung terkena kekuatan luar biasa Muta, memuntahkan seteguk besar darah, dan terbang mundur. Melihat pemandangan ini, semua wajah para Exalt berubah drastis. Muta ini setidaknya memiliki kekuatan Dao Realem mendalam tingkat menengah. Orang ini baru saja selesai mengambil kepemilikan dan benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Mata Netherkill berkilat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, mundur. Selesai berbicara, sosok Netherkill mundur secara eksplosif dan melesat menuju pintu masuk. Ketika kelompok Exalt melihat bahwa bahkan Netherkill telah mundur, bagaimana mungkin mereka masih berani melanjutkan pertempuran? Masing-masing dari mereka sangat ingin melarikan diri. Hahaha, ingin lari? Bagaimana bisa semudah itu? Tetap di belakang dengan patuh dan jadilah budak iblis kami. Saat Muta tertawa keras, sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari Netherkill. Itu adalah tabrakan yang sangat kuat. Netherkill justru diserang oleh Muta hingga ia terbang kembali. Dalam satu gerakan, siapapun yang lebih unggul segera ditentukan. Bahkan Netherkill didorong mundur dalam satu serangan. Wajah para Exalt mengungkapkan ekspresi putus asa. Kaisar Iblis ini terlalu kuat. Serangkaian jeritan sengsara ditransmisikan. Semakin banyak Kaisar Iblis yang berhasil mengambil alih tubuh baru. Kekuatan Kaisar Iblis di sini menjadi semakin kuat, sementara pihak Exalt menjadi semakin lemah. Seorang Kaisar Iblis datang di depan Exalt yang diterbangkan oleh Muta sebelum ini dan memasukkan gelombang indera jahat ke dalam lautan kesadarannya. Tak lama kemudian, Exalt itu benar-benar berdiri dan membungkuk kepada Kaisar Iblis itu dan berkata, budak iblis ini telah melihat Tuan. Kaisar Iblis itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, bagus, pergi dan tangani sekelompok orang itu untukku. Ingat, jangan bunuh mereka. Saya ingin membuat mereka semua menjadi budak iblis. Ya Tuan, menyaksikan Exalt itu menjadi budak iblis tanpa daya. 11 Exalt lainnya semuanya tidak dapat menahan rasa dingin di punggung mereka, merasakan rubah berduka atas kematian seekor kelinci. Perasaan jahat ras iblis itu terlalu tirani. Itu tidak mengizinkan mereka untuk melawan sama sekali sebelum mereka langsung menjadi iblis. Pada tingkat ini, pihak Kaisar Iblis menjadi semakin kuat, sementara pihak mereka menjadi semakin lemah.
Tidak dapat lari bahkan jika mereka melarikan diri, tidak dapat mengalahkan mereka jika mereka juga bertarung. Apa yang harus dilakukan? Kakak Netherkill bertarung habis-habisan dengan mereka. Pada tingkat ini, semua orang mati, teriak Blazing Fire dengan ganas. Tatapan Netherkill menjadi dingin, dan dia berkata dengan anggukan, "Baiklah, sekarang ceritanya sudah berjalan seperti ini, kita hanya bisa melakukan usaha terakhir." Netherkill yang bersiap untuk bertarung sampai mati tiba-tiba meletus dengan aura yang kuat, gelombang aura pembunuh yang menyapu semua rintangan menyapu Kaisar Iblis. Melihat pemandangan ini, semua Exalt merasakan peningkatan kepercayaan diri yang luar biasa. Netherkill adalah orang yang paling tak terduga di antara orang-orang ini, begitu dia mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya, paling tidak dia tidak akan kalah dari Kaisar Iblis ini. Siapa yang tahu bahwa Kaisar Iblis itu sama sekali tidak menghiraukan Netherkill, dan sebaliknya, mereka tertawa terbahak-bahak ketika salah satu berkata, "Haha, kekuatan yang satu ini tidak buruk. Dia cukup memenuhi syarat untuk menjadi budak iblis kita, meskipun yang lain juga merupakan kekuatan tier 9, mereka masih sedikit kurang." Menghadapi aura pembunuh yang mengamuk seperti itu, Muta sama sekali tidak takut, dan langsung menyerang ke depan menuju aura pembunuh dan sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Di bawah serangan, masih Muta yang menang mutlak. Ketika Muta menyerang, Kaisar Iblis lainnya juga tidak berdiam diri, kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran. Tetapi situasi saat ini jauh dari baik, orang-orang di pihak Kaisar Iblis menjadi semakin banyak dan sudah menempati keuntungan yang menghancurkan. Hanya masalah waktu bagi pihak Exalt untuk kalah. Tetapi pada saat yang sama, seorang kaisar jahat mengganggu Ye Yuan. Dia jelas sangat takut pada Ye Yuan dan tidak berani mendekat terlalu dekat, tapi jika Ye Yuan ingin pergi, dia sama sekali tidak mengizinkannya juga. Sama seperti ini, kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan di sini. Exalt lainnya terluka, kemudian diambil alih oleh sekelompok Kaisar Iblis. Ekspresi Ye Yuan juga turun sedikit. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada begitu banyak pusat kekuatan Kaisar Iblis di sini. Mungkinkah dia harus mengeluarkan token naga suci dan pagoda surga luas sekarang? Kedua item ini adalah kartu truf terakhirnya. Jika tidak dalam kondisi mendesak, dua item itu sama sekali tidak boleh diekspos. Ye Yuan memikirkannya dan masih memutuskan untuk menunggu dan melihat. Ras Iblis terlalu sulit untuk dihadapi. Meskipun Kaisar Iblis ini tidak sekuat Dewa Iblis Jialan, mereka hanya mengalami penindasan selama 100.000 tahun. Selain itu, perlakuan mereka sangat berbeda dengan perlakuan Jialan. Oleh karena itu, masing-masing dan setiap kerusakan mereka tidak begitu parah. Sebaliknya, Kaisar Iblis ini lebih sulit dihadapi. Berbicara tentang hal ini, jika bukan karena Jialan mencari masalah dan ingin merebut Ye Yuan saat itu, dia tidak akan terluka parah dan diusir dengan kekalahan juga. Kerusakan yang disebabkan mutiara penekan jiwa pada Jialan terlalu besar. Ye Yuan mengamati pertempuran dari samping, ekspresinya juga menjadi semakin muram. Satu demi satu Exalt diambil kendali oleh Kaisar Iblis, dan sebagai gantinya menjadi budak iblis pihak lain. Lebih jauh lagi, setelah menjadi budak iblis, kekuatan para Exalt benar-benar melonjak dengan selisih yang lebih besar lagi. Dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak mungkin bagi pihak Exalt untuk membalikkan situasi. Ye Yuan diam-diam memutar mantra dan saat ini berencana mengeluarkan token naga suci. Saat itu, kecelakaan tak terduga terjadi lagi. Ledakan dahsyat terdengar dan benar-benar langsung meledakkan seluruh kelompok Kaisar Iblis yang terbang. Bahkan Muta terkuat pun tidak memiliki kekuatan untuk membalas sedikit pun di bawah pukulan ini. Ekspresi Ye Yuan berubah, memfokuskan matanya dan melihat ke atas. Dia terkejut. Dia tidak tahu mengapa disposisi Netherkill tiba-tiba berubah drastis dan perubahan semacam ini memberi orang perasaan berdebar-debar. Kalian benar-benar tidak berguna. Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan beberapa Kaisar Iblis, karena itu masalahnya. Tidak ada gunanya menahan kalian juga, Netherkill perlahan berkata. Bab 922, Netherkill mengambang di udara, sudut pakaiannya gemerisik, dengan kekerasan, udara pembunuh mengamuk di semua tempat, auranya sangat menakutkan. Netherkill saat ini menjadi seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya dan benar-benar memberi orang perasaan tak tertandingi. Bahkan Kaisar Iblis itu juga memandang Netherkill dengan ekspresi muram dan sebenarnya tidak berani menyerang lagi. Di bawah topeng, sepasang mata itu tampaknya mampu mengejutkan orang sampai ke intinya, membuat orang tidak berani menatap matanya. Merawat kalian semua begitu lama, kursi ini memberikan kalian status dan kemuliaan. Sudah waktunya bagi Anda semua untuk membayar kursi ini. Netherkill perlahan membuka mulutnya.
tapi itu membuat semua hati Exalt menegang. Kakak Netherkill, kamu, apa maksudmu? Ekspresi Blazing Fire sangat jelek, dan sedikit firasat muncul di hatinya. Kamu akan segera tahu. Netherkill perlahan mengangkat kedua telapak tangannya, kekuatan hisap yang luar biasa menyelimuti semua orang. Dengan Netherkill sebagai pusatnya, itu membentuk pusaran yang sangat besar. Lingkup pusaran yang terpengaruh ini hampir memenuhi seluruh ruang. Seorang jenderal pembantaian yang belum direbut tiba-tiba meledak, dia bahkan tidak mengeluarkan tangisan yang tragis. Aliran gas hitam menyembur keluar dari dalam tubuhnya, dan langsung masuk ke dalam tubuh Netherkill. Ye Yuan melihatnya dengan jelas, masa gas hitam itu justru merupakan ciri khas dari konsep pembantaian. Segera, serangkaian suara ledakan terdengar, bom waktu tampaknya telah ditanam di dalam tubuh para jenderal pembantai itu, meledak tanpa tanda peringatan apapun. Aliran konsep pembantaian seperti banyak aliran anak sungai kecil, akhirnya menyatu menjadi sungai besar. Xi Yin tiba-tiba mengerang pelan, ekspresi sedih terlihat di wajahnya, dan dia langsung pingsan. Tapi tepat pada saat dia jatuh, dia ditarik ke pelukan seseorang dengan lengan lebar, memfokuskan matanya untuk melihat, siapa lagi kalau bukan Ye Yuan. Ye Yuan, kamu baik-baik saja. Kepala Xi Yin terbelah saat ini, seolah-olah ada semburan ki di dalam tubuhnya yang bergolak tanpa henti, seluruh tubuhnya hampir meledak, tapi melihat penampilan Ye Yuan, dia sebenarnya baik-baik saja. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya beberapa trik kecil, bagaimana bisa semudah itu ingin membuatku? Ye Yuan tertipu olehnya. Ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Xi Yin menahan rasa sakit dan bertanya. Tatapan Ye Yuan melihat ke arah Netherkill yang sangat kuat dan berkata dengan senyum dingin, konsep pembantaian Asura Arena hanyalah tipuan yang telah bertahan selama 30.000 tahun, dan Anda semua, para Exalt ini, hanyalah inang untuk konsep pembantaian yang diambil orang lain. Begitu mereka membesarkan kalian hingga dewasa, mereka secara alami harus membantai. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, mampu memperoleh konsep pembantaian tanpa perlu memahami, bagaimana mungkin tawar-menawar semacam ini bisa terjadi. Hanya saja Asura Arena melakukannya secara rahasia, orang luar tidak mengetahuinya selama ini, itu saja. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Xi Yin tidak bisa menahan ekspresi putus asa. Hanya dalam waktu singkat ini, para jenderal pembantai itu semuanya tewas karena tubuh mereka meledak, sementara konsep pembantaian menyatu ke dalam tubuh Netherkill. Aura Netherkill menjadi semakin kuat, tapi Ye Yuan tahu bahwa ini hanyalah hidangan pembuka. Exalt ini adalah pesta yang sesungguhnya, konsep pembantaian di dalam tubuh Exalt semuanya 8 bintang. Setiap kekuatan mereka sangat luar biasa, menyerap konsep pembantaian para Exalt ini, kekuatan Netherkill mungkin akan mencapai tingkat yang tak terduga. Seorang Kaisar Iblis akhirnya tidak tahan, dan tubuhnya yang berdaging langsung meledak. Ah, bajingan, tubuhku yang berdaging. Kaisar Iblis itu tidak akan pernah berpikir bahwa tubuh berdaging yang baru saja diperolehnya akan hilang begitu cepat. Tapi ras iblis memang sangat menakutkan. Meskipun tubuh berdaging mereka hilang, mereka masih berubah kembali menjadi bayangan jahat. Gelombang aura aneh berkeliaran di dalam tubuh Kaisar Iblis. Akhirnya, semuanya meledak. Ye Yuan melihat ke arah Xi Yin dan akhirnya masih menghela nafas dan berkata, Xi Yin, jika kamu mempercayaiku, bukalah jiwa ilahimu. Tidak peduli apa yang saya lakukan, jangan melawan. Begitu terjadi kesalahan, jiwamu akan menghilang. Saat ini, tubuh Xi Yin seperti membengkak, seluruh tubuhnya menjadi bulat dan montok seperti dia dipenuhi udara. Sangat jelas, dia juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di antara kelompok Exalt, kekuatannya adalah yang terlemah. Ketika giliran para Exalt, dia pasti akan menjadi yang pertama menanggung beban. Meskipun Xi Yin tidak memiliki penampilan wanita yang menakjubkan di kota, dia juga kecantikan yang sulit didapat, kondisinya membuat orang merasa iba dan ingin melindunginya. Tentu saja, alasan mengapa Ye Yuan memilih untuk menyelamatkannya bukanlah karena dia memiliki hati yang lembut untuk kaum Hawa, tetapi karena dia merasa bahwa dia masih termasuk tipe yang dapat diselamatkan di antara para Exalt ini. Mendengar kata-kata Ye Yuan, secercah harapan disertai keheranan akhirnya muncul di mata Xi Yin yang sudah putus asa. Seluruh Asura Arena adalah tipuan, dan asal-muasal tipuan ini adalah token membunuh mutlak. Ye Yuan juga memiliki token pembunuh mutlak padanya. Kenapa dia baik-baik saja? Rahasia di tubuh pria ini terlalu banyak. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Xi Yin benar-benar membuka pikirannya, seutas kekuatan jiwa yang hangat mengalir masuk.
Ye Yuan terjun ke dalam jiwa ilahi Si Yin dengan mudah dan akrab dan mulai mencari, menjelajahi jiwa ilahi orang lain. Hal semacam ini sangat berbahaya bagi seniman bela diri lainnya. Satu kecelakaan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa ilahi orang lain. Setelah melukai jiwa ilahi, jika kesalahan kecil, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Jika parah, mereka akan menjadi terbelakang, bahkan langsung mati. Tapi pencapaian Ye Yuan dalam jiwa ilahi adalah yang terbaik, bahkan ketika melihat seluruh alam ilahi. Kekuatan jiwanya berkeliaran di dalam jiwa ilahi Si Yin dengan mudah dan akrab, tampaknya mencari sesuatu. Tidak lama kemudian, benih hitam muncul di depan Ye Yuan. Benih itu sudah berkecambah dan benar-benar mulai tumbuh. Benih hitam ini adalah biang keladinya. Saat itu ketika Ye Yuan bergabung dengan token membunuh mutlak, benih hitam ini juga berusaha untuk tumbuh di dalam jiwa ilahinya tetapi dihalangi oleh Ye Yuan secara diam-diam. Metode Ye Yuan sangat rahasia, bahkan Netherkill juga tidak mungkin menemukan jejak sedikitpun. Sepertinya menyadari keberadaan Ye Yuan, benih itu tampaknya mengalami ketakutan, tiba-tiba melepaskan serangan ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tertawa dingin, kekuatan jiwanya menyapu, membubarkan serangan ini menjadi ketiadaan. Merasakan kesulitan untuk menangani Ye Yuan, benih itu benar-benar berubah menjadi manusia. Penampilan itu sebenarnya tidak berbeda dengan Netherkill. Berat, kursi ini menyarankanmu untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Jika tidak, jiwa wanita ini akan menghilang. Netherkill menyuarakan peringatan. Kekuatan jiwa Ye Yuan memadat dan juga berubah menjadi bentuk manusia dan berkata dengan senyum dingin. Klon indera ilahi belaka berani mengancam kakek Ye, ingin memusnahkan jiwa ilahinya. Anda bisa mencobanya. Karena kamu ingin bertarung sampai mati, maka kursi ini akan memenuhi keinginanmu. Netherkill mendengus dingin, tubuh yang terwujud dan terbentuk meletus dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Itu benar-benar akan menghancurkan klon indera ilahi ini dan binasa bersama dengan Si Yin. Ye Yuan tertawa dingin. Kedua tangannya menembakkan 100 mantra secepat kilat. Aliran kekuatan lembut membungkus klon indera ilahi ini. Tidak peduli bagaimana dia meledak, dia juga tidak dapat menyakiti Si Yin sedikitpun. Bab 923, di ceruk ekstrim lubang pembantaian surgawi, seorang pria tampan yang mengenakan pakaian serba hitam tiba-tiba membuka kedua matanya, alisnya tanpa sadar berkerut. Tatapannya sepertinya mampu menembus kehampaan, melihat ke arah jarak yang sangat jauh. Wajahnya tanpa ekspresi, itu memancarkan kekaguman tanpa menunjukkan kemarahan. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Lupakan saja, kursi ini sudah mencapai saat kritis, masalah ini akan diserahkan kepadanya untuk dilakukan." Selesai berbicara, pria berpakaian hitam itu perlahan menutup matanya lagi. Gelombang udara keji dan mematikan merayapi tubuhnya. Melihat untaian indera ilahi yang berubah menjadi ketiadaan, alis Ye Yuan juga sedikit berkerut. Hanya seutas akal ilahi yang memiliki kekuatan seperti itu. Lalu seberapa kuat kekuatan tubuh aslinya? Hanya dia, Ye Yuan, yang bisa melakukan ini. Jika itu adalah orang lain, sangat tidak mungkin untuk membasmi perasaan ilahi dengan begitu mudah. Kekuatan orang itu menjadi semakin tak terduga. Ye Yuan menghela nafas sedikit. Kekuatan jiwanya mundur seperti air pasang, kembali ke jiwa ilahinya sendiri. Pada saat ini, tubuh Si Yin pulih ke penampilan yang cantik dan anggun. Tatapannya beralih untuk melihat Ye Yuan dengan anggun, perasaan syukur tidak membutuhkan kata-kata. Dia masih bersandar di pelukan Ye Yuan, postur tubuhnya sangat ambigu. Dia buru-buru meluruskan tubuhnya dan baru saja akan berterima kasih kepada Ye Yuan, tapi tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, merasakan geli di punggungnya. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Tidak perlu memperhatikannya, dia saat ini sibuk mengambil konsep pembantaian, bagaimana dia punya waktu untuk datang dan peduli padamu?" Bahkan tanpa menebak, orang juga akan tahu bahwa Netherkill pasti memperhatikan sesuatu, itu sebabnya dia akan menyapu pandangannya. Tapi seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia saat ini sedang sibuk mencerna konsep pembantaian yang direbut kembali dan tidak punya waktu luang sama sekali untuk hal-hal lain. Tubuh orang meledak satu persatu, aura Netherkill menjadi semakin menakutkan. Segera, Kaisar Iblis benar-benar terbunuh begitu saja. Namun Netherkill tidak memiliki sedikit pun niat untuk berhenti. Kali ini, giliran The Exalt. Jeritan tragis terdengar. Exalt yang pertama kali dirasuki iblis itu langsung meledak. Wajah Blazing Fire mengungkapkan ekspresi putus asa. Tubuhnya sudah membengkak seperti balon raksasa saat ini, terlihat hampir meledak. Dia tidak akan pernah mengira bahwa orang yang akan membunuhnya, pada akhirnya, sebenarnya adalah Exalt Netherkill.
Ye Yuan, selamatkan aku tahu kau bisa menyelamatkanku, selama kamu menyelamatkanku, aku akan menjanjikan apapun padamu. Blazing Fire menggonggong pada Ye Yuan. Ye Yuan memandang Blazing Fire dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, menyelamatkan kamu? Anda ingin membunuh saya berkali-kali dan masih menginginkan tuan kecil ini untuk menyelamatkanmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Blazing Fire berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata kepada Ye Yuan, aku mohon padamu, itu semua saya yang memiliki mata tetapi gagal untuk melihat. Saya pantas mati, aku bersumpah demi surga. Aku benar-benar tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Aku mohon, selamatkan. Dengan semburan, Blazing Fire yang sombong itu meledak menjadi daging cincang begitu saja. Melihat pemandangan ini, Xi Yin bergidik ketakutan. Dalam 10 tahun ini, dia dan Blazing Fire dan yang lainnya saling bersekongkol melawan satu sama lain. Tapi sekarang, dia mati seperti itu di depannya. Ini membuatnya tanpa disadari memiliki perasaan rubah berduka atas kematian kelinci di dalam hatinya. Kenapa seperti ini? Saya belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Laut Asura benar-benar memiliki hal seperti itu. Siapa di dunia ini adalah Exalt Netherkill? Xi Yin bergumam. Dia penuh dengan kecurigaan saat ini dan sama sekali tidak mengerti semua yang terjadi di depan matanya. Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, apakah kamu tahu mengapa setiap kali mereka memasuki lubang pembantaian surgawi, akan ada Exalt yang sekarat? Bukankah Exalt diganti dengan yang baru terlalu cepat? Mendengar kata-kata ini, Xi Yin ketakutan dalam hati dan berkata, mungkinkah mereka semua dibunuh oleh Netherkill? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak begitu. Tapi bagaimana mereka mati tidaklah penting. Yang penting adalah setelah mereka mati, konsep pembantaian pasti akan kembali ke Netherkill di sana. Xi Yin menarik napas dingin. Dengan cara ini, bukankah mereka semua akan menjadi wadah bagi Netherkill untuk menyimpan dan mengembangkan konsep pembantaian? Pada saat ini, pusaran besar itu akhirnya terhenti. Netherkill perlahan melayang ke bawah. Netherkill saat ini sudah seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Terlepas apakah itu kekuatan atau watak, semuanya mengalami perubahan besar. Netherkill di masa lalu hanya terlihat sedikit lebih tua dibandingkan dengan Exalt lainnya. Namun pada saat ini, tubuhnya mengeluarkan aura seorang raja, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Apa yang membuat Xi Yin terkejut adalah selain dia, sebenarnya masih ada dua Exalt yang sama sekali tidak terluka. Salah satunya adalah Exalt Coldblood, sedangkan yang lainnya adalah Exalt Heavenly Hedonist yang berada di kapal yang sama dengan Blazing Fire. Tatapan Netherkill memandangi sekelompok kaisar iblis itu dengan dingin. Matanya memiliki penghinaan yang tak terkatakan. Apakah kalian semua mengambil tindakan sendiri, atau membuat kursi ini mengirim kalian ke jalan kematian? Kaisar iblis baru saja memperoleh tubuh berdaging tetapi sebenarnya dihancurkan oleh yang satu ini di depan mereka lagi. Ini membuat mereka sangat murung. Tapi sebagai iblis, mereka sama sekali tidak takut pada manusia. Lelucon yang luar biasa, Anda pikir Anda pasangan kami dengan menghancurkan tubuh berdaging kami, Anda membunuh bawahan Anda sendiri. Sekarang, apakah Anda cocok untuk banyak dari kami, kata seorang kaisar iblis dengan cibiran dingin. Netherkill mendengus dingin dan berkata, makhluk berkepala tebal, sepertinya kalian tidak akan meneteskan air mata sampai kalian melihat peti matinya. Netherkill juga tidak terlihat bergerak, dengan dentingan, pedangnya langsung terhunus. Niat membunuh yang sangat dingin membuat orang tidak bisa membuka mata mereka. Pembunuhan pedang Dao ekstrim, ketika Ye Yuan melihat tebasan pedang Netherkill, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit keterkejutan juga. Tebasan ini tidak lain adalah gerakan tingkat kedua dalam seni pedang pembantaian yang diperoleh Ye Yuan di toko Asura sebelumnya, pembunuhan pedang Dao ekstrim. Tapi gerakan yang dilepaskan dari tangan Netherkill ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Ye Yuan. Netherkill menyerap konsep pembantaian dari 8 Exalt dan begitu banyak jenderal pembantaian, tingkat teror niat sejati tertinggi ini bisa dibayangkan. Tempat-tempat yang dilewati pedang panjang menyapu semua rintangan di jalan, mengeluarkan gelombang ratapan yang menyedihkan. Hanya satu serangan, aura kelompok kaisar iblis semuanya turun drastis. Meski tidak membunuh dengan satu pukulan, mereka jelas menderita luka serius. Meskipun ras iblis itu kuat, mereka tidak memiliki tubuh yang abadi. Ketika kerusakan yang mereka terima mencapai tingkat tertentu, mereka akan tetap mati. Bayangan iblis itu semuanya berteriak tanpa henti. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Netherkill sebenarnya sangat kuat. Lari, cepat kabur, orang ini terlalu kuat. Dalam kondisi kita saat ini, kita sama sekali bukan tandingan. Tidak tahu siapa yang berteriak juga.
kelompok Kaisar Iblis berbalik dan ingin melarikan diri keluar. Netherkill tertawa dingin dan berkata dengan dingin, "Melarikan diri, bagaimana bisa semudah itu?" Selesai berbicara, Netherkill melepaskan Extreme Dao Sword Kill lainnya. Kali ini, niat membunuh bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan aneh tiba-tiba turun. Semua sosok Kaisar Iblis semuanya mandek untuk sepersekian detik itu. Hanya sepersekian detik ini merenggut nyawa mereka. Serangkaian jeritan tragis terdengar. Hanya saja jeritan itu menjadi semakin lembut, dan akhirnya hilang. Kelompok pembangkit tenaga Kaisar Iblis yang pernah memimpin era kuno sebenarnya dibunuh bersama oleh Netherkill dan Ye Yuan begitu saja. Tentu saja, jika mereka berada di puncaknya, lupakan tentang membunuh mereka, sudah cukup bagus bagi Netherkill untuk dapat melarikan diri. Tapi mereka ditekan selama 100.000 tahun dan menjadi panah panjang di akhir penerbangan mereka. Netherkill membunuh segerombolan Kaisar Iblis tetapi tidak memiliki nada suka maupun duka. Tatapannya menyapu ke arah Ye Yuan. Bab 924, Ye Yuan, tunjukkan kartu trufmu, saya ingin melihat apakah Anda memamerkan kekuatan kosong, atau apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang kursi ini. Tatapan Netherkill menatap Ye Yuan dengan sinar tajam. Selama ini, alasan mengapa Netherkill melatih kesabaran dengan segala cara yang mungkin adalah karena dia tidak dapat menemukan kartu truf Ye Yuan. Sekarang setelah dia menyerap konsep pembantaian dalam jumlah besar, kekuatannya melonjak dengan selisih yang besar. Saat menghadapi Ye Yuan lagi, kepercayaan dirinya juga jauh lebih besar. Ye Yuan juga melihat Netherkill, sedikit senyum melintas di sudut mulutnya saat dia berkata dengan dingin, "Haruskah aku memanggilmu Netherkill, atau haruskah aku memanggilmu Sikong Sang?" Saat kata-kata ini keluar, 3 Exalt yang tersisa semuanya tampak bingung, tetapi napas Exalt Netherkill jelas tertahan. "Kalian bertiga, pergi untuk saat ini," Netherkill berkata dengan tenang. Exalt Cold Blood dan Exalt Heavenly Hedonist membeku, tetapi mereka masih dengan hormat membungkuk ke arah Netherkill, berkata, "Baiklah." Si Yin sudah melihat Ye Yuan sebagai penyelamatnya saat ini. Dia tentu saja tidak mau membiarkan dia tinggal di tempat yang berbahaya. "Kamu Yuan," Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya pikir Exalt Netherkill tidak akan mempersulit seorang junior kan?" Si Yin masih khawatir, tapi Ye Yuan sudah mengatakannya seperti ini. Dia juga tidak bisa mengatakannya lagi, dia hanya bisa meninggalkan ruang ini juga. Setelah ketiga orang itu pergi, suara dingin Netherkill terdengar, "Siapa kamu?" Ye Yuan ini terlalu misterius, dia jelas hanya memiliki kekuatan yang tidak mencapai alam tanpa fase. Tetapi bahkan dia, yang mulia ini, tidak dapat melihat menembusnya. Dalam 30.000 tahun ini, entah berapa banyak seniman bela diri yang melangkah ke arena Asura, tapi tidak pernah ada orang yang bisa lolos dari kendali token membunuh mutlak. Tapi Ye Yuan melakukannya. Ye Yuan tidak hanya menyelesaikannya sendiri, tetapi dia juga sebenarnya bisa membantu Si Yin melepaskan kendali. Cara seperti itu tidak terbayangkan. Netherkill terlalu jelas tentang token membunuh mutlak. Setelah ditanam di dalam jiwa ilahi seniman bela diri, itu akan menjadi satu dengan jiwa ilahi, tidak dapat dipisahkan sama sekali. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Ye Yuan melakukannya. Ye Yuan memandang Netherkill dan berkata sambil tersenyum, "Siapa aku tidak penting, yang penting adalah Laut Iblis kekacauan ini memang dikendalikan oleh Darkness Raja Ilahi. Hanya saja aku sangat penasaran, seperti apa keberadaan Raja Kegelapan Ilahi, Sikong Sang." Darkness Raja Ilahi, dia adalah yang paling misterius di antara 10 Great Raja Ilahi. Di seluruh alam ilahi, sangat sedikit orang yang pernah melihat Raja Kegelapan Ilahi sebelumnya. Jika bukan karena Menara Rahasia Surga mengumumkan 10 Raja Agung Ilahi, mungkin hanya segelintir orang di dunia yang tahu bahwa masih ada keberadaan seperti itu. Mengenai di mana Raja Ilahi Kegelapan berada, ada banyak pendapat yang berbeda-beda juga. Tetapi di antara eselon atas alam ilahi, tebakan yang paling populer adalah bahwa Raja Ilahi Kegelapan adalah penguasa Laut Iblis Chaotic. Mengenai nama Sikong Sang ini, Ye Yuan pernah mendengarnya dari ayahnya, Ji Zhengyang. Hampir tidak ada orang yang mengetahui nama ini di seluruh alam ilahi. Netherkill merenung dan hanya berkata setelah beberapa waktu, "Aku bukan Raja Dewa Kegelapan." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku tahu bahwa kamu bukan Raja Kegelapan Ilahi secara langsung. Jika Raja Kegelapan hanya memiliki kekuatanmu, Laut Iblis yang kekacauan sudah lama dimusnahkan oleh orang-orang. Bagaimana mungkin Laut Iblis yang kekacauan dapat berdiri tegak selama 30.000 tahun di alam ilahi? Jika saya tidak salah menebak,
Anda hanyalah salah satu klon Si Kongsang, mengelola arena Asura atas namanya dan mengumpulkan konsep pembantaian. Itu saja, yang membuat saya penasaran adalah bahwa selama 30.000 tahun, apakah Raja Ilahi Kegelapan Si Kongsang sendirian, atau namanya telah diwariskan selama beberapa generasi. Pembangkit tenaga alam Raja Ilahi, umur panjang mereka adalah dari 10.000 tahun hingga 15.000 tahun. Berbicara secara logis, mustahil bagi satu generasi Raja Ilahi Kegelapan untuk hidup selama 30.000 tahun. Tapi Laut Iblis Kekacauan telah berdiri tegak selama 30.000 tahun. Selama periode itu, orang-orang yang memiliki gagasan tentang Laut Iblis Kekacauan mungkin bukanlah minoritas. Jika setiap generasi Raja Ilahi Kegelapan semuanya memiliki kekuatan 10 Raja Ilahi Agung, itu terlalu menakutkan. Warisan seperti itu terlalu menakutkan? Netherkill merenung sekali lagi dan hanya berkata setelah beberapa saat lagi, tidak ada komentar, tujuan apa yang kamu miliki untuk memasuki Laut Iblis Kekacauan. Sangat jelas, hal-hal yang diketahui Ye Yuan lebih dari yang dia bayangkan. Daripada langsung menyangkalnya di depan Ye Yuan, lebih baik diam saja. Meskipun suara Netherkill tenang, keterkejutan di hatinya sangat besar. Laut Iblis Kekacauan selalu terkenal misterius. Hanya keberadaan puncak alam ilahi yang akan mengetahui puncak gunung es dari Laut Iblis Kekacauan. Tapi Ye Yuan jelas hanya pemuda berusia sekitar 20 tahun, bagaimana dia tahu rahasia ini? Yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa Ye Yuan benar-benar menyebutkan namanya dengan mudah. Oleh karena itu, dia harus memperjelas niat Ye Yuan untuk datang. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, "Aku hanya datang untuk Skanda Divine Stone. Sekarang, batu suci Skanda telah menjadi milikku. Aku juga tidak akan tinggal lagi. Kita akan bertemu lagi di lain hari." Ye Yuan menangkupkan tangannya dan benar-benar akan berbalik dan pergi. Bukan tidak mungkin jika kamu ingin pergi. Tetapi Anda harus terlebih dahulu membuktikan apakah Anda memiliki kualifikasi untuk pergi atau tidak. Netherkill berkata di belakang dengan dingin. Ye Yuan berbalik dan berkata tanpa daya, "Semua orang masing-masing mengurus urusan mereka sendiri. Rahasia Laut Iblis Kekacauan, aku akan menjaga mulutku rapat-rapat. Mengapa Anda harus memaksa saya untuk bergerak?" Bukan karena Ye Yuan sombong, tapi karena kekuatan Netherkill terlalu hebat. Begitu dia bergerak, dia harus menunjukkan kartu trufnya. Kartu truf Ye Yuan terlalu mencolok, kecuali tidak ada alternatif lain, dia tidak ingin mengeluarkannya. Tapi melihatnya sekarang, Netherkill tidak berniat melepaskannya. Hanya orang mati yang akan menjaga mulutnya tetap rapat seperti toples. Netherkill mendengus dingin. Extreme Dao Sword Kill ditampilkan sekali lagi. Kekuatan dari Rana Dao mendalam adalah apa yang tidak bisa ditahan oleh Ye Yuan saat ini sama sekali. Udara yang kejam dan membunuh hampir terwujud, mengunci Ye Yuan dengan kuat, tidak memberinya sedikit pun kesempatan sama sekali. Alasan mengapa seni pedang pembantaian mengklaim dapat berkultivasi untuk menyaingi batas 10 Raja Dewa Agung. Karena salah satu dari 10 Raja Dewa Agung, Raja Dewa Kegelapan yang dia gunakan, adalah teknik bela diri ini. Oleh karena itu, kekuatan jurus pedang ini bisa dibayangkan. Di bawah pedang ini, lupakan tentang seniman bela diri alam pencerahan surga seperti Ye Yuan. Bahkan seniman bela diri alam mendalam Dao tingkat menengah sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup juga. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah pagoda besar tiba-tiba muncul di antara kedua orang itu. Suara keras ditransmisikan, Extreme Dao Sword Kill yang tak tertandingi membelah langsung di pagoda surga luas. Pagoda surga luas sebenarnya tidak bergerak sedikit pun. Artefak ilahi? Tidak, tunggu, itu artefak semu. Namun, itu hanya setengah langkah dari artefak ilahi, Netherkill berkata dengan ketakutan. Mata Netherkill sangat bagus. Dia membedakan nilai pagoda surga luas hanya dengan satu pandangan. Meskipun itu bukan artefak ilahi yang sebenarnya, judul artefak setengah ilahi sudah cukup mengejutkan. Karena di alam ilahi saat ini, tidak ada yang bisa menyempurnakan artefak semu ilahi sama sekali. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, setelah Divine Dao menyusut menjadi nol, hanya Fang Tian, tingkat kejeniusan tanpa tandingan di generasinya, yang mampu menyempurnakan pagoda surga luas, artefak setengah ilahi. Tentu saja, alasan mengapa pagoda surga luas bisa berhasil dimurnikan lebih penting lagi karena prasasti surga luas. Jika Ye Yuan yang mengendalikan pagoda surga luas, dia secara alami tidak dapat menahan serangan Netherkill yang mengejutkan. Tetapi jika Long Teng yang mengendalikan, situasinya sangat berbeda. Long Teng memperoleh kekuatan jiwa terakhir Longzhan, ditambah bantuan batu ilahi Skanda, dia sudah memulihkan 60-70% kekuatan.
kekuatan semacam ini, menggunakannya untuk memblokir serangan Net Hercule sudah lebih dari cukup. Keyakinan Ye Yuan terletak di sini. Kamu lihat, aku sudah bilang jangan berkelahi, tapi kamu bersikeras untuk bertarung, kecuali si Kong Sang datang sendiri. Jika tidak, Anda tidak dapat membuat saya tinggal, Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 925, setelah keterkejutan itu, hati Net Hercule dipenuhi keserakahan yang tak terlukiskan. Menghadapi harta karun seperti pagoda surga luas, tidak ada yang akan tergerak. Bahkan di antara 10 grid Raja Ilahi, senjata yang mereka miliki juga merupakan artefak suci tingkat transenden. Artefak semu ilahi belum pernah muncul sebelumnya dalam 100.000 tahun ini. Sekarang artefak semu benar-benar muncul, perasaan gembira Net Hercule bisa dibayangkan. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ternyata Anda benar-benar memiliki artefak semu sebagai kartu truf Anda, tapi, artefak semi-ilahi yang ditempatkan di tangan Anda adalah pemborosan hadiah dewa. Saat kata-kata Net Hercule ini diucapkan dengan lantang, seluruh sosoknya tiba-tiba menghilang, konsep pembantaian tanpa batas menyelimuti Ye Yuan di dalamnya. Ini juga salah satu alasan mengapa Ye Yuan tidak mau menyerang. Munculnya artefak semu terlalu mencolok, itu pasti akan menimbulkan sensasi. Ketika Net Hercule melihat pagoda surga luas, dia tidak mundur dalam menghadapi kesulitan, sebaliknya, itu menimbulkan perasaan keserakahan, ingin miliknya sendiri. Ye Yuan tertawa dingin dan langsung masuk ke dalam pagoda surga luas. Dengan Long Teng yang mengendalikannya, dia tidak khawatir Net Hercule bisa melakukan apapun padanya. Serangan kekerasan menghantam pagoda surga luas tanpa sudut buta, namun, di bawah kekuatan ilahi dari artefak semi-ilahi, serangan Net Hercule jelas agak jauh dari keinginannya. Net Hercule melepaskan semua keahliannya tetapi sama sekali tidak dapat menembus pertahanan pagoda surga luas. Meskipun Net Hercule menyerap sejumlah besar konsep pembantaian, pagoda surga luas sebenarnya memiliki kekuatan yang menyaingi Raja Ilahi di bawah kendali Long Teng. Bagi Net Hercule ingin menembus pertahanannya adalah hal yang sama sekali tidak mungkin. Net Hercule, coba cara damai dulu sebelum menggunakan kekerasan. Sepertinya, kamu menolak wajah saat diberikan. Di dalam pagoda surga luas, Ye Yuan mendengus dingin. Tiba-tiba, pagoda surga luas terpancar dengan kemegahan yang cemerlang. Tubuh pagoda meluas dengan cepat sekaligus, mirip dengan gunung besar, menghancurkan Net Hercule. Sebuah gunung yang tinggi menutupi langit dan menutupi matahari. Ketika Net Hercule melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa menahan perubahan drastis, ingin menghilangkan penindasan pagoda surga luas. Namun, kekuatan pagoda surga luas tidak begitu mudah untuk dibuang. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya sebelum nyaris berhasil melepaskan penindasan pagoda surga luas. Meski begitu, kekuatan tumbukan yang luar biasa masih membuatnya menderita luka berat. Benar-benar meminta masalah, saya sudah mengatakan Anda tidak bisa membuat saya tinggal. Sekarang, Anda dan saya masing-masing memegang rahasia pihak lain, menghitungnya sebagai malam atas skor. Seperti ini, bisakah aku pergi sekarang? Ye Yuan mengungkapkan sosoknya dan berkata dengan dingin. Di bawah tekanan ini, topeng Net Hercule benar-benar terfragmentasi darinya, menjadi dua bagian dan jatuh. Wajah anggun dan tampan di depan Ye Yuan. Wajah ini sebenarnya agak familiar. Tapi Ye Yuan yang melihat penampilan asli Net Hercule, alisnya menyatu. Ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Tubuh asli sudah mengetahui berita tentang Anda yang memiliki artefak semu. Saya khawatir sudah tidak mungkin bagi Anda untuk ingin melarikan diri dari lubang pembantaian surgawi ini. Net Hercule berkata dengan tenang. Mengenai kata-kata ini, Ye Yuan seolah-olah tidak mendengarnya sama sekali. Perhatiannya ditempatkan sepenuhnya pada wajah itu. Sangat sedikit hal yang bisa membuat Ye Yuan begitu terkejut. Namun, wajah ini benar-benar membuat Ye Yuan tercengang. Dia menatap Net Hercule, ekspresinya berubah rumit menjadi ekstrim. Wajah Ye Yuan menunjukkan senyum pahit. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata sambil menghela nafas, benar-benar tidak menyangka, surga kentut anjing ini sangat suka mempermainkan orang. Ketika Net Hercule melihat penampilan Ye Yuan, dia tidak bisa menahan tatapan bingung. Tinggalkan artefak semi-ilahi, dan kemudian mungkin tubuh aslinya akan memberimu sedikit kesempatan untuk bertahan hidup, Net Hercule memperingatkan. Ye Yuan melihat wajah Net Hercule ini dan berkata dengan putus asa, sepertinya kamu sudah tidak memiliki sedikit pun kesadaranmu sendiri. Ya, kamu sudah menjadi tiruan dari si Kong Sang, bagaimana mungkin kamu memiliki kesadaranmu sendiri? Net Hercule berkata dengan bingung, apa yang kamu bicarakan? Apa menurutmu tubuh aslinya akan melepaskanmu seperti ini?
Ye Yuan tidak berbicara, mengangkat tangannya, itu adalah seni pedang Azure di Purple yang sangat ortodoks. Ketika Netherkill melihat pemandangan ini, dia berkata dengan nada mencemooh, sebuah teknik bela diri yang dilepaskan menggunakan niat yang sebenarnya. Apakah Anda menghina saya? Netherkill dengan santai melambaikan tangan dan langsung mengubah serangan Ye Yuan menjadi sia-sia. Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi terkejut, sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak memiliki ingatan sama sekali, Yu Wuya. Oh, Yu Wuya, untuk berpikir bahwa kamu juga seorang jenius dalam hidupmu. Saya tidak berharap bahwa Anda akan mengalami akhir seperti itu. Si Kong Sang, sepertinya dendam kita sudah dianggap tertanam. Berbicara ke belakang, Ye Yuan benar-benar mengungkapkan niat membunuh. Itu benar, Exalt Netherkill di depannya tidak lain adalah pendiri Sekte Awan Tenang, Yu Wuya. Ye Yuan juga penasaran saat itu, sosok seperti itu dengan bakat tak terbatas. Mengapa reputasinya tidak ada setelah mencapai alam ilahi? Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Yu Wuya benar-benar jatuh di Asura Arena, dan menjadi tiruan dari Raja Ilahi Kegelapan, Si Kong Sang. Benar-benar tidak ada cerita tanpa kebetulan. Ye Yuan tidak akan pernah menyangka bahwa setelah Yu Wuya naik, dia benar-benar datang ke Asura Arena dan menjadi Exalt di sini. Saat itu, Sekte Awan Tenang memiliki patung leluhur pendiri Yu Wuya. Dia benar-benar identik dengan Exalt Netherkill di depannya. Kecuali, meski wajahnya sama, orang itu sudah bukan orang yang sama. Meskipun Ye Yuan belum pernah bertemu Yu Wuya sebelumnya, itu masih berkat Yu Wuya bahwa dia bisa memahami niat sejati yang tertinggi. Di antara kedua orang itu, bisa dikatakan ada realitas guru dan murid. Selain itu, Ye Yuan memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap sekte-sekte awan tenang. Sekarang Yu Wuya benar-benar dimurnikan menjadi boneka oleh seseorang, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Meskipun itu adalah genesis umum bagi para jenius untuk binasa, ketika Yu Wuya mencapai alam ilahi, dia hanyalah salah satu anggota yang paling biasa. Tapi hal semacam ini terjadi padanya, dia tidak bisa menerimanya, apapun yang terjadi. Kamu tidak masuk akal, Netherkill berkata dengan tatapan bingung. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil mendesah, hari ini akhiri di sini saja. Tapi kamu katakan pada si Kong Sang, akan datang suatu hari ketika saya akan datang dan menemukannya untuk menyelesaikan masalah ini. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan ingin berjalan keluar. Kekuatan Ye Yuan saat ini terlalu lemah, meskipun Ye Yuan dapat menekan Netherkill dengan pagoda surga luas, jika menghadapi tubuh utama Raja Ilahi Kegelapan, dia tidak memiliki secercah kemungkinan untuk berhasil. Kengerian 10 Raja Ilahi Agung, hanya karakter yang berdiri di puncak alam ilahi yang bisa mengerti. Mengatakan bahwa mereka adalah Raja Ilahi. Sebenarnya, 10 Raja Ilahi Agung sudah jauh terlepas dari kategori Raja Ilahi. Di bawah prasyarat bahwa tidak ada pembangkit tenaga alam dewa, 10 Raja Agung Ilahi dapat dinilai sebagai keberadaan yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghadapi keberadaan 10 Raja Ilahi Agung adalah kematian yang pasti. Netherkill melihat punggung Ye Yuan yang pergi dan sebenarnya tidak mengejar. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengejar, dia juga tidak bisa menahan Ye Yuan. Namun, tubuh asli Netherkill sudah berada di titik akhir. Mungkinkah dia akan tak berdaya melihat Ye Yuan membawa artefak semi-ilahi dan pergi begitu saja? Mata Ye Yuan kabur, melewati pegunungan iblis Myriad. Cold Blood, Hedonis Surgawi, serta Yin dan yang lainnya semuanya menunggu di luar. Haha, kakak. Kamu memang luar biasa. Anren menjilat sepatu setengah jalan ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi wajah Ye Yuan tidak begitu baik. Saat ini, ekspresi Ye Yuan sebenarnya bukanlah penampilan yang tenang dan terkumpul, melainkan wajah yang ingin membunuh orang. Ye Yuan yang seperti ini, itu masih pertama kalinya Anren melihat. Saat itu, awan gelap tebal tiba-tiba mengepul di cakrawala. Telapak tangan hitam raksasa langsung menembus kehampaan, melonjak ke depan menuju Ye Yuan di sini. Bab 926, telapak tangan ini tampak seperti telapak tangan penghancur dunia, menutupi langit dan menutupi matahari, dengan kekuatan tak terbatas. Meski masih jauh di cakrawala, semua orang di sini sudah merasakan teror dari telapak tangan ini. Batuan yang tersebar di Myriad Devil Ridge langsung hancur menjadi debu. Untuk beberapa waktu, pasir dan batu terlempar kemana-mana, puing-puing batu beterbangan di udara, seluruh daratan tampak bergetar. Semua orang tidak berani membayangkan pemandangan seperti apa setelah telapak tangan ini mendarat. Telapak tangan ini terlalu menakutkan, mungkinkah pembangkit tenaga alam dewa? Tidak mungkin kan?
Telapak tangan ini adalah bencana apokaliptik, keberadaan seperti apa yang diprovokasi oleh Bos Ye? Mungkinkah kita mengganggu monster tua yang tertidur di lubang pembantaian surgawi? Kekuatan telapak tangan ini juga terlalu menakutkan. Para jenderal pembantaian Yin merasakan ancaman yang luar biasa, semuanya berteriak kaget. Jika pembangkit tenaga alam dewa hanya memiliki sedikit kekuatan ini, mereka dapat menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Si Kong Sang, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah membuat kakek Ye ini ketakutan. Sambil berbicara, Ye Yuan melompat dan benar-benar menyerbu ke arah telapak tangan yang sangat besar itu. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan lidahnya. Meskipun aura Ye Yuan mengesankan, di bawah kekuatan telapak tangan raksasa yang menakutkan, itu tampak sangat tidak berarti. Semua orang bahkan bisa merasakan bahwa Ye Yuan akan dihancurkan menjadi debu oleh telapak tangan raksasa di saat berikutnya. Telapak tangan besar itu semakin dekat dan semakin dekat, menindas seluruh ruang dengan menakutkan. Kekuatan jenderal pembantaian Yin sudah sangat kurang, kewalahan oleh kekuatan telapak tangan, mereka langsung memuntahkan seteguk darah. Pada tingkat ini, telapak tangan besar tidak perlu mendarat sama sekali, mereka semua akan hancur sampai mati. Di bawah telapak tangan ini, mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Yuan tertawa dingin, token naga suci sudah tiba di tangannya entah kapan. Pada saat ini, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan kekuatannya lagi. Bahkan jika esensi ilahi lebih berharga, kehilangan nyawanya, itu juga sia-sia. Dengan serangan si Kong Sang secara pribadi, kekuatan telapak tangan ini terlalu menakutkan. Teror dari 10 Raja Agung Ilahi, orang biasa sama sekali tidak dapat membayangkannya. Saat itu, hanya satu gerakan spirit bristle Raja Ilahi, Nine Suns Burning Heaven, membantai puluhan pembangkit tenaga Raja Dewa. Tingkat kekuatan ini sangat menakutkan sampai membuat orang putus asa. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin 10 Raja Dewa Agung bisa begitu dihormati oleh seniman bela diri alam dewa? Raja Dewa Kegelapan, si Kong Sang, adalah yang paling misterius di antara 10 Raja Dewa Agung. Orang luar tidak punya cara untuk mengetahui kekuatannya. Tapi tidak peduli seberapa buruk kekuatannya, itu juga tidak akan jauh lebih buruk dibandingkan dengan spirit bristle Raja Ilahi. Meskipun telapak tangan ini hanya dilepaskan melintasi ruang olehnya dan kekuatannya bahkan tidak ada 1% dari kekuatan absolutnya, auranya telah mengunci Ye Yuan dari jauh sebelumnya. Telapak tangan seperti itu, mustahil bagi Ye Yuan untuk memblokirnya. Cepat lari, jika kita masih di sini, kita akan terpengaruh olehnya, teriak Yin. Bahkan jika Yin tidak berbicara, mereka juga tidak berani tinggal lagi. Mereka masing-masing menampilkan teknik gerakan mereka, ingin melarikan diri jauh dari jantung badai. Telapak tangan besar itu semakin dekat dan dekat, tanah benar-benar retak sedikit demi sedikit di bawah kekuatan telapak tangan ini. Area dalam radius 10.000 mil sebenarnya memiliki kawah besar yang muncul di bawah telapak tangan ini. Melihat pemandangan ini, Shao Kai dan yang lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar, tidak bisa menutup mulut mereka untuk waktu yang lama. Di era di mana Divine Dao menyusut menjadi nol, mungkinkah masih ada orang dengan kekuatan yang begitu mengerikan? Mereka tidak dapat menahan diri untuk melihat Ye Yuan di udara, tidak dapat membayangkan bahwa dia sebenarnya masih bisa tetap berdiri di udara di bawah telapak tangan seperti itu. Jika itu mereka mungkin sudah lama dihancurkan menjadi daging cincang. Meski begitu, Ye Yuan masih ditekan oleh telapak tangan ini. Dia sudah tidak bisa maju walaupun 1 inci, sebaliknya, dia langsung ditekan ke tanah oleh kekuatan telapak tangan besar itu. Telapak tangan seperti ini, bagaimana mungkin bisa diblokir? Bos Ye, dalam bahaya kali ini, bukannya Anren tidak memandang Ye Yuan dengan baik, tapi telapak tangan ini sudah terlalu kuat. Telapak tangan besar itu tiba-tiba menekan, langsung menghancurkan Ye Yuan ke tanah. Permukaan tanah secara langsung memiliki lubang besar yang dalam yang ditekan oleh tangan besar itu. Orang-orang tidak dapat membayangkan bahwa Ye Yuan yang berada di tengah badai masih bisa bertahan. Hehe, Ye Yuan bocah ini sangat sombong. Kali ini, Master secara pribadi mengambil tindakan dan dia sebenarnya masih berani melawan. Dengan ini, dia lebih mati daripada mati, kan? Cold Blood tertawa mengejek. Kekuatan Master, orang luar tidak bisa membayangkannya di bawah telapak tangan ini. Sama sekali tidak ada telur utuh. Ye Yuan anak nakal ini sombong sepanjang perjalanan. Dia akhirnya menerima pembalasan, hedonis surgawi juga setuju. Keduanya sama-sama menderita kerugian besar di tangan Ye Yuan. Yang paling penting, Ye Yuan jelas hanya alam pencerahan surga, tetapi kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam,
mereka memiliki hati tetapi juga kekurangan kekuatan. Sekarang tuan mereka secara pribadi mengambil tindakan, mereka secara alami sangat bersemangat. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, ekspresi Cold Blood berubah. Mereka merasakan bahwa aura menakutkan saat ini mengalir dari bawah bumi. Telapak tangan hitam besar itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan di bawah aura ini. Sinar cahaya terik melesat ke langit dari bawah tangan besar itu, langsung menghancurkan telapak tangan hitam besar itu. Setelah itu, ia membawa aura yang tak tertandingi dan langsung menuju cakrawala, melaju seperti angin ke arah asal telapak tangan raksasa itu. Itu adalah naga besar berwarna biru yang membumbung tinggi di atas 9 langit. Siluet itu terlalu mengejutkan. Dalam sekejap mata, naga besar itu menghilang. Si Kong Sang di ceruk ekstrim lubang pembantaian surgawi tiba-tiba merasakan gelombang aura menakutkan yang menyebar mengikuti telapak tangannya yang besar. Alisnya berkerut, tetapi dia berdiri dari meditasi. Naga besar itu bola-bali melintasi angkasa, langsung tiba di depannya. Ekspresi si Kong Sang berubah, tapi dia dengan ringan mengetukkan jarinya, langsung meledak dengan gelombang energi esensi yang menakutkan. Naga besar itu berpencar dan menghilang dengan ledakan keras di bawah jarinya. Namun, ekspresi si Kong Sang sangat jelek, tatapannya tidak bisa membantu melihat ke arah jurang tidak jauh. Itu hanya untuk melihat aura menakutkan yang dipancarkan secara tidak jelas dari kedalaman jurang, seolah-olah ada sesuatu yang mengejutkan. Aku tidak menyangka bocah ini benar-benar membawa artefak Dewa Ras Naga. Setelah masalah ini diselesaikan, sepertinya ada kebutuhan untuk melakukan perjalanan keluar. Saat dia berkata, dia melihat ke arah jurang lagi dan berkata dengan nada suram, orang itu terkejut, betapa merepotkannya. Sekarang, saya harus mengeluarkan lebih banyak usaha tanpa alasan yang bagus lagi. Bocah ini benar-benar menjijikkan. Di dalam lubang yang dalam yang ditekan oleh tangan besar itu, Ye Yuan perlahan merangkak naik. Pakaian di tubuhnya sudah compang camping, auranya juga sangat tidak teratur. Tetapi ketika Cold Blood dan Heavenly Hedonist melihat pemandangan ini, darah mereka menjadi dingin, bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Artefak ilahi itu benar-benar kekuatan artefak ilahi. Ye Yuan benar-benar memiliki artefak asli di tangannya. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ye Yuan benar-benar bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari artefak ilahi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bertahan hidup di bawah telapak tangan tuan mereka ini. Kedua orang itu saling bertukar pandang. Keduanya membaca ekspresi kaget yang tak tertandingi di mata pihak lain. Ada riak di angkasa. Exalted Hercule yang mengenakan pakaian hitam akhirnya keluar dari ruang itu. Ye Yuan meliriknya dengan dingin dan berkata, katakan pada si Kong Sang, telapak tangan hari ini, aku pasti akan mengembalikannya suatu hari nanti. Bab 927, di wilayah Siang Besar, ada dua kota yang terkenal di seluruh alam ilahi, kota Fasun dan kota Bulan Terang. Kedua kota besar ini adalah tanah suci peringkat 1, kekuatan mereka luar biasa. Namun jarak antara kedua kota ini hanya 10.000 mil jauhnya. Jarak ini, para pakar alam tanpa fase dapat melakukan perjalanan lebih dari selusin kali dalam waktu setengah hari. Meskipun kedua kota ini masing-masing memerintah beberapa wilayah utama, kedua kota itu sangat berdekatan. Keluarga Zhou dan keluarga Yue, kedua keluarga ini, sudah memiliki warisan entah berapa tahun. Mereka selalu seperti burung berbulu. Kedua keluarga ini dipersatukan dalam pernikahan selama beberapa generasi. Hubungan mereka juga rumit dan kompleks. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang kedua keluarga ini menghasilkan pembangkit tenaga alam dewa sebelumnya. Fondasi mereka sangat dalam. Namun kemudian, karena garis keturunan mereka berangsur-angsur menipis, mereka menurun sedikit demi sedikit. Tentu saja, meski begitu kedua keluarga besar itu bergandengan tangan, mereka juga merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Bahkan Tanah Suci Super juga tidak mau terlalu menyinggung kerjasama kedua keluarga ini. Saat ini, di sebuah jalan di kota Bulan Terang, ada dua anak muda, seorang pria dan seorang wanita, yang sedang berjalan-jalan dan melihat-lihat. Gadis itu melihat sekeliling dan berjalan kemana-mana, tapi minatnya tidak terlalu tinggi. Sementara pria itu juga tidak berbicara, dia hanya perlahan mengikuti sisi gadis itu. Tiba-tiba, gadis itu sepertinya memikirkan sesuatu dan berlari untuk memeluk lengan pemuda itu. Berkata dengan penuh kasih sayang, "Kakak, katakan sesuatu. Aku bertemu dengan seorang anak muda ketika aku berada di kota Laut Yi. Usianya kira-kira sekitar saya juga, tapi kekuatan formasi daunnya mungkin bahkan di atasmu. Saat itu, arai transmisi super rusak. Dialah yang menyelesaikan perbaikannya seorang diri. Saya khawatir
gelar jenius nomor 2-mu di jalur formasi harus berganti pemilik. Pria muda itu tidak menunjukkan ekspresi tertarik di wajahnya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, hanya memperbaiki rangkaian transmisi super. Itu bukan masalah besar, di seluruh alam ilahi, Istana Fajar Surgawi Elklendin kita diakui sebagai nomor 3, sama sekali tidak ada yang berani mengaku sebagai nomor 2, di antara generasi muda, selain Zheng Xie, aku, Ding Suo, tidak takut pada siapapun, Siyu. Berhenti memeras otakmu dengan sia-sia, ketika masalah kota bulan terang diselesaikan, Anda akan mengikuti saya kembali ke Istana Fajar Surgawi dengan patuh. Anda tidak diizinkan pergi kemanapun. Pasangan saudara laki-laki dan perempuan ini sebenarnya adalah saudara laki-laki dan perempuan klan Ding yang lahir di Tanah Suci Super, Istana Fajar Surgawi. Ding Xiu itu adalah gadis yang ditemui Ye Yuan saat itu di kota Laut Yi. Kekuatan Dao formasi klan Ding dari Istana Fajar Surgawi juga termasyhur di seluruh alam ilahi. Mereka benar-benar layak menjadi orang nomor 2 di dunia. Nomor 1 tentu saja adalah Grand Yan Raja Ilahi, Lu Linfeng, dari 10 Raja Ilahi Agung. Sebelum Lu Linfeng muncul, kekuatan Dao formasi klan Ding selalu menjadi puncak eksistensi alam ilahi. Dan Zheng Xie yang disebutkan Ding Suo tidak lain adalah kepala murid Lu Linfeng. Mendengar kata-kata Ding Suo, Ding Xiu mengatupkan bibirnya dan berkata dengan sedih, orang sombong, kakek sering berkata bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga melebihi surga. Kita tidak boleh sombong dan takabur, saya pikir Anda sama sekali tidak mendengarkan kata-kata kakek. Ding Suo melirik Ding Xiu dan berkata dengan acuh tak acuh, kakek mengatakan ini karena dia bertemu dengan Grand Yan Raja Ilahi, dan saya tidak pernah sombong dan takabur, setidaknya, dengan adanya Zheng Xie, aku tidak akan pernah sombong. Ding Xiu melepaskan lengan kakak laki-lakinya dan berkata dengan tatapan menghina, kakak yang bau, kamu sombong, saya berani mengatakan bahwa kekuatan formasi Dao pemuda itu pasti tidak kalah denganmu, saya sangat berharap kamu bertemu dengannya di Bright Moon Competition. Setelah itu, Kali ini, Ding Suo tidak membantah, dia benar-benar menghina untuk membantah. Klan Ding memiliki dasar pembelajaran mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi, dalam hal kedalaman fondasi, bahkan Grand Yan Raja Ilahi juga tidak bisa dibandingkan. Alam ilahi ini, hanya satu Grand Yan Raja Ilahi yang muncul dalam 100.000 tahun ini juga. Setelah Grand Yan Raja Ilahi, Ding Suo percaya bahwa keluarga Ding akan mendaki ke puncak lagi, saingan seumur hidupnya, Zheng Xie, dia pasti akan menginjak-injak. Kakeknya kalah dari Grand Yan Raja Ilahi, penghinaan ini membutuhkan dia, Ding Suo, untuk membasuh. Adapun bajingan ini yang memperbaiki arai transmisi super, dia tidak peduli sama sekali. Dahulu kala ketika dia berada di tier 7, dia sudah bisa memperbaiki formasi arai tier 9, Ding Suo yang sekarang, kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Apa yang luar biasa tentang memperbaiki arai transmisi? Dia tidak menyangkal bahwa alam ilahi memiliki banyak kejeniusan formasi Dao, tapi dia, Ding Suo, adalah jenius terkuat. Dia, Ding Xiu tiba-tiba berteriak, menggunakan jari untuk menunjuk ke suatu arah. Ding Suo mengikuti arah yang ditunjuk adik perempuannya dan melihat ke atas, dan melihat seorang pemuda berusia lebih dari 20 tahun, membawa sekelompok orang yang saat ini berjalan di jalanan. Kamu mengatakan bahwa dia adalah orang yang kamu bicarakan sebelumnya, Ding Suo berkata dengan agak terkejut. Ding Xiu mengangguk dan berkata, benar, dia disebut Ye Yuan. Ding Suo melirik Ye Yuan, lalu kehilangan minat. Anak nakal yang bahkan tidak berada di alam tanpa fase sebenarnya bernafsu pada daging angsa juga, sungguh lelucon. Tapi mata Ding Xiu berputar saat ini, rencana dikembangkan. Kemudian sosoknya bergerak, langsung melesat beberapa ratus kaki jauhnya, menuju ke arah Ye Yuan. Kemudian, dengan keras, Ding Xiu sepertinya langsung menabrak dinding dan tidak bisa maju lagi. Aduh, Ding Xiu mengerang kesakitan, meronta sampai gumpalan muncul di tenggorokannya, air mata hampir menetes, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis dan akhirnya rebah ke tanah. Ding Suo berkata dengan dingin, kamu tidak bisa melarikan diri, berhenti memikirkan cara sia-sia untuk menghindar. Tapi siapa yang tahu bahwa Ding Xiu sama sekali tidak peduli. Tiba-tiba dia berteriak sekuat tenaga, Ye Yuan, tolong, Ye Yuan, tolong. Ye Yuan mendengar seseorang memanggilnya dan tidak bisa menahan diri untuk berbalik melihat. Dia langsung mengenali Ding Xiu dengan sekali pandang, dan alisnya tidak bisa membantu sedikit mengerut. Dia dan Ding Xiu hanya kenalan kebetulan. Tapi saat ini, Ding Xiu jelas berada dalam situasi sulit, dia tidak bisa berdiam diri dan menyaksikannya.
Tanpa mengetahui seluk-beluknya, Ye Yuan memilih untuk menyerang segera. Ketika Ding Suo melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menyerang, ekspresinya tak terelakkan menjadi gelap. Dia berlari cepat menuju Ding Xiu dengan langkah besar, ingin menahan Ding Xiu terlebih dahulu. Pada saat yang bersamaan, kedua tangannya bergerak seperti bayangan. Dia benar-benar menyusun formasi arai di tengah jalan. Tingkat pencapaian seperti itu menimbulkan riuh tepuk tangan dari para penonton. Pemuda ini memiliki pencapaian formasi Dao yang begitu luar biasa, hanya dengan satu gerakan sudah memiliki gaya seorang ahli. Tidak mengenali, pemuda ini adalah jenius formasi Dao dari keluarga Ding di Istana Surgawi Fajar, Ding Suo. Dan pria muda yang itu hanya memiliki kekuatan pencerahan surgawi puncak tingkat ke-9. Dia benar-benar berani terlibat dalam konflik dengannya. Bukankah itu mencari kematian? Hehe. Ada acara bagus untuk ditonton sekarang. Sekarang para jenius telah berkumpul di kota bulan terang. Tontonan seperti itu mungkin akan sering terjadi. Ye Yuan berjarak beberapa ribu kaki dari Ding Xiu. Ding Suo hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Ding Xiu. Namun, kecepatan lari Ye Yuan sangat cepat dan benar-benar mencapainya meski jaraknya lebih jauh. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah. Mereka tidak berpikir bahwa kecepatan bocah alam pencerahan surga yang sederhana ini sebenarnya sangat cepat. Ketika Ding Suo melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan cibiran dingin sambil berkata, "Jadi bagaimana jika kecepatanmu cepat, bukankah kamu masih akan bertemu dengan penolakan?" Pada saat yang sama, formasi arainya sudah terkondensasi dan terbentuk. Ding Suo sangat percaya diri dengan pencapaian formation Dao-nya. Dia percaya bahwa dengan mengandalkan formasi arai ini, dia benar-benar mampu membuat Ye Yuan menderita kerugian besar. Berani ikut campur dalam urusan keluarga Ding, kamu hanya mencari pukulan. Namun, di detik berikutnya, dia benar-benar terpana. Ye Yuan benar-benar mengabaikan formasi arainya, langsung melewati formasi arainya. Bab 928, Ye Yuan meraih Ding Xiu dan pergi dengan cepat. Ding Suo terlihat ayok dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang di tempatnya berdiri, melihat pemandangan ini dengan bingung. Sebagai ketua sekte keluarga Ding di masa depan, Ding Suo selalu memikirkan dirinya sendiri dan sangat percaya diri dengan formasi Dao-nya. Setidaknya di antara generasi junior, tidak ada yang bisa bersaing dengannya di formation Dao sama sekali. Selain itu, dia cukup bisa bersaing dengan seniman bela diri jenius dengan mengandalkan pencapaian formasi Dao. Tapi pemandangan yang terjadi sebelumnya terlalu melemahkan semangatnya. Formasi arai yang dia atur sebenarnya tidak bisa menyebabkan sedikitpun hambatan bagi Ye Yuan, seolah-olah itu adalah udara tipis. Ini, bagaimana ini mungkin? Ding Xiu dipeluk Ye Yuan. Tatapannya menatap Ye Yuan, sangat mengidolakannya. Kekuatan formasi Dao Ye Yuan memang jauh lebih kuat dari kakaknya. Meskipun dia mengatakannya sebelumnya, dia sebenarnya tidak benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan lebih tangguh daripada kakaknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan formation Dao Ye Yuan sebenarnya sangat menakutkan. Ketika formasi arai kakaknya diletakkan, dia sebenarnya langsung mengabaikannya. Saat mendarat, Ding Xiu buru-buru menarik Ye Yuan dan pergi. "Cepat pergi, cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, dia akan menangkapku." Tapi Ye Yuan tidak mengetahui situasi sebenarnya dan bahkan berpikir bahwa Ding Suo adalah seorang bejat yang akan menculik Ding Xiu. Ding Xiu ingin menyeretnya pergi, tetapi dia menolak untuk pergi, berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, dengan adanya aku, tidak ada yang bisa menangkapmu." Melihat keteguhan pikiran Ye Yuan, Ding Xiu malah menjadi cemas. Menyeret Ye Yuan, dia berkata, "Dia tidak sendirian, masih ada ahli yang akan segera tiba. Jika kita tidak cepat pergi, itu akan terlambat." Ye Yuan belum berbicara ketika Ding Suo sudah sadar kembali saat ini. Dia sebenarnya agak mengubah kemarahan dari rasa malu saat ini. Dengan lambaian tangan, sebuah lentera benar-benar muncul di tangannya. Ketika melihatnya tiba-tiba menuangkan energi esensi dalam jumlah besar ke dalam lentera, lentera itu segera mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ye Yuan mendorong dengan ringan, mendorong Ding Xiu ke sisi Yin dan membuka mulutnya. "Bantu aku menjaganya." Dalam sekejap, cahaya memadat dan membentuk formasi arai yang menakutkan, menutup Ye Yuan di dalam. Itu adalah artefak suci kelas atas keluarga Ding dari Istana Fajar Surgawi. Lentera sihir Myriad Net. Dikatakan bahwa leluhur tua keluarga Ding menanamkan 10 jenis formasi arai tier 9 ke dalam lentera dengan kekuatan sihir yang hebat. Selama seseorang menggunakan energi esensi untuk digunakan, mereka bisa melepaskannya. Itu adalah artefak suci terkemuka dari jalur formasi. Saat lentera ini muncul,
seseorang langsung mengenalinya. Artefak sihir berbentuk lentera terlalu mudah dikenali. Selanjutnya, lentera sihir Myriad Net ini sangat terkenal. Saat itu muncul, itu menimbulkan gelombang keributan. Mereka semua tidak menyangka bahwa keluarga Ding benar-benar menempatkan artefak suci kelas atas yang begitu hebat di tangan seorang junior muda. Ketika Ding Xiyu melihat pemandangan ini, ekspresinya juga berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya benar-benar tega, mengerahkan lentera sihir Myriad Net, dan dia segera merasa khawatirnya terhadap Ye Yuan. Dia baru saja akan membuka mulutnya, tetapi melihat Xi Yin dengan ringan menepuk pundaknya, berkata dengan senyum tipis, "Tenang, Ye Yuan akan baik-baik saja." Xi Yin telah menyaksikan metode-metode hebat Ye Yuan. Bahkan Raja Ilahi Kegelapan, Si Kong Sang, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bagaimana mungkin junior keluarga Ding bisa menjebaknya? Ketika mereka menyaksikan cara Ye Yuan saat itu, sekelompok orang termasuk Xi Yin semuanya tercengang karena takjub. Ye Yuan sebenarnya memiliki artefak ilahi, itu adalah artefak ilahi. Setelah sekelompok orang keluar dari Laut Iblis Kekacauan, mereka menandatangani kontrak jiwa dengan Ye Yuan, melayani Ye Yuan sebagai tuan mereka. Ye Yuan menghapus kendali token membunuh mutlak pada Shao Kai dan tubuh mereka juga. Mereka semua melihat token naga suci di tangan Ye Yuan. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, Ye Yuan juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Artefak ilahi adalah yang paling penting. Ye Yuan tidak ingin beritanya bocor. Adapun Laut Iblis Chaotic di sana, Ye Yuan tidak khawatir. Tubuh asli Si Kong Sang tidak bisa keluar pasti karena beberapa keadaan khusus. Dan dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki artefak ilahi. Dia pasti tidak akan menyebarkannya. Kalau tidak, bagaimana dia akan merebut artefak ilahi dari tangan Ye Yuan? Keluar dari Laut Iblis Kekacauan, Ye Yuan segera bergegas ke kota bulan terang. Menghitung menurut waktu Yue Mengli kemungkinan akan habis. Jika dia tidak datang, Yue Mengli pasti akan mati. Tapi, Ding Xiyu panik dan masih ingin pergi dan membuat kakaknya berhenti. Namun, itu sudah terlambat, formasi arai sudah diaktifkan. Ding Suo jelas sangat marah, ingin mengandalkan formasi arai ini untuk membunuh Ye Yuan. Formasi arai tingkat 9, seorang master arai tier 8 peringkat tinggi benar-benar meletakkan formasi arai tier 9, bocah itu dalam bahaya sekarang. Melihat penampilan formasi arai ini, itu seharusnya Grand Arai tier 9 keluarga Ding, formasi bayangan ekstrim cahaya giok. Itu adalah arai pembunuhan yang sangat kuat. Anak laki-laki ini bisa membuat marah siapapun. Dia telah menyinggung Ding Suo dari keluarga Ding. Bukankah ini mencari kematian? Saya mendengar bahwa leluhur tua keluarga Ding mengandalkan rangkaian formasi arai ini untuk bersaing dalam kekuatan sihir dengan Grand Yan Raja Ilahi. Pada akhirnya, dia kalah. Tapi bocah ini mungkin akan sangat menderita. Ada beberapa orang yang mengenali barang-barang di antara para penonton, mengatakan asal-usul formasi bayangan ekstrim jadi light dengan mudah. Saat itu, ketika leluhur tua keluarga Ding baru saja memasuki alam Raja Ilahi, dia mengandalkan rangkaian formasi ini untuk bertarung dalam kekuatan sihir dengan Lu Lin Feng sebelumnya. Hasilnya secara alami bisa dibayangkan. Kecuali, kekuatan dari rangkaian formasi arai ini tidak diragukan lagi. Menggunakannya untuk berurusan dengan bocah rana pencerahan surga, bukankah hasilnya terlalu mudah? Namun, Ye Yuan di dalam arai besar itu sangat tenang, seolah-olah arai besar tier 9 yang mengerikan ini seperti udara. Formasi bayangan ekstrim jadi light yang sangat kecil. Jika Ding Zhangwo datang untuk menyebarkannya, aku akan benar-benar ketakutan. Tapi untukmu, masih terlalu kurang, kata Ye Yuan dengan senyum ringan. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Dari mana bocah ini berasal? Tidak takut lidahnya keluh saat bicara besar. Siapa Ding Zhangwo? Itu adalah leluhur tua keluarga Ding. Menyebut leluhur tua keluarga Ding secara pribadi meletakkan formasi arai tier 9 untuk berurusan dengan bocah alam pencerahan surga. Bukankah itu menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa pencapaian Ji Qingyun dalam formasi Dao di kehidupan sebelumnya tidak kalah banyak dari Ding Zhangwo? Dalam formasi Dao, selain Lu Lin Feng, benar-benar tidak ada lebih dari segelintir yang bisa menyakitinya. Bahkan jika Ding Zhangwo sedikit lebih kuat darinya, ingin menggunakan formasi arai untuk membunuh Ye Yuan sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Dan dalam kehidupan ini, pencapaian Ye Yuan dalam formation Dao meningkat selangkah lebih maju. Jika dia bisa mencapai alam Raja Ilahi, Ding Zhangwo mungkin bukan tandingannya lagi. Oleh karena itu, Ye Yuan mengatakan kata-kata ini sama sekali tidak memiliki unsur melebih-lebihkan. Dia hanya menyatakan sebuah fakta. Ekspresi Ding Suo juga sangat jelek.
dia berkata dengan marah, penghinaan. Apakah nama kakek bisa disebut langsung tanpa sebutan kehormatan? Saya awalnya hanya ingin memberi Anda pelajaran yang baik. Sepertinya tidak menunjukkan satu atau dua hal dengan benar. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Energi esensi Ding Suo mendesak. Formasi cahaya giok tiba-tiba diaktifkan. Cahaya mendalam kuning pucat tiba-tiba mengamuk, meluncur ke arah Ye Yuan. Sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan. Sosoknya mulai bergoyang aneh. Gerak kakinya sangat mendalam, membuat penonton benar-benar terpesona. Setelah 10 napas, Ye Yuan sebenarnya sudah keluar dari Grand Array entah bagaimana caranya. Meskipun formation cahaya giok sangat kuat, dengan kekuatan Ding Suo, bahkan jika dia mengerahkan lentera Myriad Net Magic, dia tidak dapat melepaskan 1% dari kekuatan Grand Array ini. Menggunakannya untuk menghadapi Ye Yuan masih terlalu dini. Ketika Ding Suo melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak dapat menahan perubahan drastis. Saat dia berkata dengan kaget, "Ini, bagaimana ini mungkin?" Bab 929, menculik orang di jalanan. Apakah keturunan Ding Zhangguo sudah jatuh ke dalam kekacauan seperti itu? Selesai berbicara, Ye Yuan tiba-tiba menebas pedang. Niat membunuh yang kejam langsung terkunci ke Ding Suo. Langkah ini justru merupakan sikap pertama dari seni pedang pembantaian yang diperoleh Ye Yuan di Laut Iblis Chaotic, lagu pembunuhan pedang. Konsep pembantaian Ye Yuan sudah mencapai tingkat lingkaran besar 6 bintang. Ditambah dengan lagu pembunuhan pedang, tingkat teknik bela diri yang mendalam ini, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ding Suo masih shock saat ini. Tiba-tiba melihat serangan Ye Yuan, sudah terlambat untuk membuat formasi. Melihat pemandangan ini, Ding Xiyu merasa ngeri saat dia berteriak, "Ye Yuan, jangan, itu kakak laki-laki saya." Saat Ye Yuan mendengar, dia diam-diam mengutuk dalam hati. Tapi ki pedang sudah sampai di depan Ding Suo. "Ah!" Ding Xiyu menutup matanya dengan menyakitkan, tidak berani menonton adegan selanjutnya. Saat itu, seberkas cahaya turun dari langit dan langsung tiba di depan Ding Suo, bertabrakan bersama dengan lagu pembunuhan pedang milik Ye Yuan. Sinar kecemerlangan ini sangat kuat, itu benar-benar memusnahkan lagu pembunuhan pedang secara instan. Rambut di seluruh tubuh Ding Suo merinding, kakinya tanpa sadar menjadi lunak, dan dia hampir jatuh ke tanah. Di udara, seorang pria parubaya berdiri tinggi di udara, tatapannya menatap Ye Yuan dengan sangat tidak ramah. Dia berkata dengan suara serius, "Junior, kamu berani membunuh orang di jalanan. Apakah Anda tidak menghormati keluarga Yue saya?" Ye Yuan awalnya masih bersukacita karena orang ini menyelamatkan Ding Suo dan dia tidak melakukan kesalahan. Tapi kata-kata pihak lain membuat Ye Yuan sangat marah. Mengatakan kata-kata ini jelas memihak Ding Suo. Ini jelas menggertak bahwa Ye Yuan tidak memiliki latar belakang. Ekspresi Ye Yuan menjadi dingin, dan dia membuka mulutnya dan berkata, keluarga Yue pikir mereka siapa?" Ekspresi pria parubaya itu menjadi dingin, tekanan alam mendalam Dao yang kuat langsung menyelubungi ke bawah, ingin memberi tekanan pada Ye Yuan. "Sungguh bocah yang tak terkendali, untuk benar-benar berani menjadi kurang ajar di kota bulan terang saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kaisar ini tidak berani melakukan apapun kepada Anda?" Seniman bela diri lainnya segera merasakan tubuh mereka terbebani. Tekanan ini menghancurkan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Namun, ekspresi Ye Yuan tenang di tengah tekanannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Cukup omong kosong, jika Anda memiliki kemampuan, bawa saja, sedikit keterampilan remeh ini masih tidak bisa berbuat apa-apa pada kakek Ye." Pria parubaya itu tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak menanggapi tekanan alam kultivasinya sama sekali. Ekspresi wajahnya tanpa sadar menjadi lebih jelek. "Bocah busuk, aku akan menjatuhkanmu dulu, lalu merobek mulutmu itu, lihat apakah Anda masih bisa menjadi sombong atau tidak." Pria parubaya itu diprovokasi oleh Ye Yuan sampai dia membara dengan amarah dan hendak bergerak. Ding Xiyu melihat situasinya tidak baik, buru-buru memblokir di depan Ye Yuan, dan berkata kepada pria parubaya itu, "Paman Yunfeng, tolong tenangkan amarahmu. Genesis ini adalah kesalahpahaman, itu semua salah Xiyu. Paman Yunfeng, tolong jangan mempersulit Ye Yuan. Dia melakukan itu semua untuk membantuku. Itulah sebabnya dia menyerang kakak." Ding Xiyu memasang badan di depan Ye Yuan. Terlepas apakah itu sisi Ding Suo, atau Ye Yuan di belakang, kedua tatapan ini seperti dua duri, menusuk tubuhnya. Dia awalnya hanya ingin meminjam kekuatan Ye Yuan untuk melepaskan diri dari Ding Suo, tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan jauh melebihi imajinasinya,
hampir menimbulkan bencana besar. Mengingatnya saat ini, Ding Xiyu juga dipenuhi rasa takut yang tersisa setelah genesis itu. Jika bukan karena Yue Yunfeng tepat waktu, Ding Suo pasti sudah menjadi zombie di bawah pedang Ye Yuan saat ini, maka dia mungkin tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidup ini. Ketika Ding Xiyu maju, Yue Yunfeng tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Dia memang melihat wajah istana Fajar Surgawi sebelumnya, itu sebabnya dia memiliki kata-kata menghina dan merendahkan Ye Yuan. Istana Fajar Surgawi adalah tanah yang sangat suci, kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh kota bulan terang, dan status garis keluarga Ding di Istana Fajar Surgawi adalah transenden, kakak dan adik keluarga Ding, status mereka juga bisa dibayangkan. Ketika Yue Yunfeng bergegas ke sini, dia secara naluriah berpikir bahwa Ye Yuan hanya bertengkar dengan Ding Suo demi Ding Xiyu. Kecuali, dia tidak berpikir bahwa Ding Xiyu akan benar-benar maju untuk berbicara atas nama Ye Yuan. Dengan ini, keberadaannya tampak sangat canggung. Meski begitu, dia membuat komentar kurang ajar terhadap keluarga Yue saya. Sulit untuk menghindari hukuman juga, Yue Yunfeng berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan mendorong Ding Xiyu ke samping dan berkata dengan senyum dingin, "Tuan muda ini, ingin melihat bagaimana Anda berencana menghukum saya." Ding Xiyu tidak menyangka bahwa Ye Yuan begitu tak tergoyahkan, tidak menundukkan kepalanya sedikit pun saat menghadapi pembangkit tenaga Rana Dao mendalam, dan dia segera tidak bisa menahan kepanikan di dalam hati. Ye Yuan bergerak demi dia tidak bisa melihat Ye Yuan ditangkap oleh keluarga Yue apapun yang terjadi. "Ye Yuan, tidak bisakah kamu menahan satu atau dua kata lagi?" Ding Xiyu menarik Ye Yuan dan terus mengedipkan mata. Namun, Ye Yuan menatapnya dengan tatapan tajam dan berkata dengan kesal, "Urusan kita akan menyelesaikannya sebentar lagi, sekarang, pergilah ke samping untukku." Ye Yuan biasanya tidak menimbulkan masalah, tapi dia juga tidak pernah takut mendapat masalah sebelumnya. Jika dia benar-benar berselisih dengan keluarga Yue, yang terburuk biarlah menjadi yang terburuk. Dia akan menimbulkan badai di kota bulan terang. Siapa yang takut pada siapa? Hahaha, bagus sungguh. Pahlawan berasal dari kalangan anak muda, kaisar ini ingin melihat hari ini seberapa banyak kemampuan yang kamu, anak ini, miliki. Yue Yunfeng tertawa liar, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Serangan tak terlihat langsung melesat ke lautan kesadaran Ye Yuan. Itu adalah mata surgawi sinar bulan, meskipun garis keturunan mata surgawi terang bulan Yue Yunfeng tipis. Melepaskannya dengan kekuatan alam mendalam daonya, itu benar-benar dapat langsung memusnahkan bocah itu. Mata surgawi terang bulan, itu adalah serangan jiwa ilahi yang sangat menakutkan, sangat tidak mungkin untuk diwaspadai. Bocah ini benar-benar nekat, untuk benar-benar berani memprovokasi keluarga Yue. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan, dia akan membawa kehancuran pada dirinya sendiri. Bahkan tidak semua anggota keluarga Yue bisa membangkitkan garis keturunan mata surgawi terang bulan. Tapi Yue Yunfeng dapat membangkitkan garis keturunan, dia jelas merupakan sosok jenius di keluarga Yue. Tapi, serangan seperti itu hanyalah permainan anak-anak bagi Ye Yuan. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja, kata Yue Yunfeng dengan tak percaya. Serangan membunuh Yue Yunfeng sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali pada Ye Yuan, ini membuat wajahnya berubah drastis. Ye Yuan memandang Yue Yunfeng dengan senyuman datar, dan berkata dengan mengejek, "Mata surgawi terang bulan kan, kekuatan garis keturunanmu terlalu tipis. Ingin membunuhku hanya dengan sedikit kekuatan mata ini, kamu terlalu naif." Semua orang menatap Ye Yuan dengan mata seperti sedang melihat orang aneh. Bocah ini benar-benar terlalu abnormal. Yue Yunfeng adalah sosok terkenal di antara generasi ketiga keluarga Yue. Dia melangkah ke alam mendalam Dao tingkat kedua di usia muda, ditambah dengan mata surgawi terang bulan, kekuatannya mendekati level 3 Dao mendalam. Tapi sekarang, dia melepaskan mata surgawi terang bulan dan sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada bocah alam pencerahan surga. Ini juga terlalu tidak masuk akal. Ekspresi Yue Yunfeng berubah, dan dia berkata, "Mungkinkah kamu memiliki serangan jiwa ilahi yang memblokir artefak suci kelas atas padamu?" Artefak suci kelas atas yang memblokir serangan jiwa dewa sangat jarang terlihat dan juga sangat berharga. Tapi apa yang Yue Yunfeng tidak tahu adalah bahwa harta Ye Yuan jauh lebih berharga dibandingkan dengan beberapa artefak suci kelas atas. Mutiara penekan jiwa adalah sesuatu yang sangat ditakuti bahkan oleh Dewa Iblis Jialan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan artefak suci kelas atas? Ye Yuan berkata dengan dingin. "Berhenti membuat tebakan liar. Dengan kekuatanmu, tuan muda ini masih tidak menganggapnya serius sama sekali. Sekarang,
Enyahlah pergi untuk tuan kecil ini. Jangan merusak pemandangan di sini. Bab 930. Yue Yunfeng marah sampai wajahnya pucat pasi. Di kota bulan terang, belum pernah ada orang yang berani bersikap sombong sebelumnya. Tempat ini jelas merupakan kota bulan terang. Tetapi Ye Yuan benar-benar membalikkan peran tuan rumah dan tamu, menyuruh Yue Yunfeng untuk pergi. Semua orang terdiam. Ye Yuan ini hanyalah contoh kesombongan dan kurang ajar karena kemampuannya, mengandalkan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan, dia sebenarnya tidak menempatkan keluarga Yue dalam pandangannya. Orang jenius seperti ini seringkali sangat menderita. Bagus, sangat bagus, alam pencerahan surga yang sangat kecil sebenarnya angku sedemikian rupa, benar-benar menggertak keluarga Yueku seolah tidak punya siapa-siapa. Memang, Yue Yunfeng benar-benar marah kali ini. Dia benar-benar mengeluarkan jimat dan menyulutnya dengan energi esensi. Suara yang menusuk telinga terdengar. Jimat itu benar-benar terbang tinggi di udara dan terbakar. Pembakaran ini sangat menyolok, itu jelas suar untuk mengirimkan sinyal. Melihat adegan ini, ekspresi Ding Xiyu tidak bisa menahan banyak perubahan. Kali ini, masalahnya benar-benar di luar kendali. Dia hanya tidak ingin pulang ke rumah pada awalnya, tetapi tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Ye Yuan, cepat pergi, keluarga Yue kuat dan berpengaruh. Mereka bukan orang yang bisa kau hadapi, Ding Xiyu buru-buru berkata. Yue Yunfeng mencibir dengan dingin ketika dia melihat situasinya dan berkata, "Nak, jangan lari jika kamu punya nyali, gengsi keluarga Yue bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi begitu saja oleh orang-orang." Sebenarnya, Yue Yunfeng sudah agak khawatir dengan Ye Yuan. Mata surgawi terang bulan adalah kartu asnya, Ye Yuan sebenarnya tidak bereaksi sedikitpun. Watak alaminya bijaksana, itulah sebabnya dia mengirimkan sinyal keluarga, segera, akan ada orang yang lebih kuat yang datang. Ye Yuan tidak berniat lari sama sekali, dia berkata dengan tenang, "Lari? Mengapa saya harus lari? Sekarang situasinya sudah tidak terkendali, jika Yue Jiankyu tidak datang dan mengundangku secara pribadi, aku tidak akan pergi ke keluarga Yue. Sebaliknya, saya merasa bahwa Anda harus bersiap untuk dihukum oleh keluarga Yue. Orang-orang di jalanan akan runtuh." Bualan Ye Yuan ini baru saja mencapai langit. Siapakah Yue Jiankyu? Itu adalah pemimpin keluarga Yue saat ini, pembangkit tenaga Raja Ilahi yang asli. Keberadaan seperti itu akan keluar dan menerima bocah alam pencerahan surga. Ye Yuan menyebut nama Ding Zhangwo, lalu Yue Jiankyu, mereka yang tidak tahu bahkan akan berpikir bahwa dia adalah pemimpin faksi besar. Hanya tokoh teratas dari berbagai kekuatan besar yang berani langsung memanggil nama orang-orang ini. Bahkan alam mendalam Dao tingkat ke-8 juga tidak berani memanggil mereka seperti itu. Setidaknya, mereka harus menambahkan gelar kehormatan. Yue Yunfeng berkata dengan senyum dingin, "Lelucon yang luar biasa, Anda pikir Anda siapa? Bahkan membuat kepala keluarga datang dan menerima Anda secara pribadi, benar-benar tidak mengetahui luasnya langit dan bumi." Ye Yuan mengangkat bahu dan tidak memiliki niat untuk membantah sama sekali. Melihat adegan ini, Yue Yunfeng tidak bisa menahan perasaan resah jauh di dalam hatinya. Mungkinkah bocah ini benar-benar memiliki rencana misterius, atau dia memiliki latar belakang yang kuat? Bagaimana ini mungkin? Jenius generasi junior alam ilahi hari ini, Yue Yunfeng tahu betul di dalam hatinya, tidak ada nama Ye Yuan sama sekali. Bocah ini sudah memasang penampilan yang berani, sambil berbicara, beberapa sosok datang dengan suara deru keras. Saat ini, para jenius berkumpul di kota bulan terang. Bentrokan seperti hari ini secara alami juga tidak dapat dihindari. Pakar alam mendalam Dao keluarga Yue, cukup banyak orang dikirim untuk berpatroli, untuk menghindari menyebabkan beberapa masalah besar. "Apa yang terjadi, Yunfeng?" kata seorang pria parubaya dengan cemberut. Mengenai Yue Yunfeng yang menembakkan sinyal keluarga, dia jelas agak tidak senang. Saat ini, faksi di kota berantakan dan berbelit-belit. Jika ada insiden, yang terbaik adalah mengontrol dalam lingkup kecil. Begitu sinyal keluarga ditembakkan, itu pasti akan menarik lebih banyak perhatian orang. Pada saat itu, jika tidak ditangani dengan tepat, akan memicu reaksi berantai. Beberapa kekuatan besar adalah apa yang bahkan tidak mampu diprovokasi oleh keluarga Yue. Melihat para pendatang, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Siapa itu Yue Yunfeng? Ye Yuan tidak mengingatnya sama sekali. Statusnya di kehidupan sebelumnya terlalu tinggi. Ketika dia datang ke kota bulan terang, Yue Yunfeng jauh dari layak, dia secara alami tidak akan memiliki kesan. Di depan Kaisar Alkimia Puncak Termuda, Yue Yunfeng hanya memiliki hak untuk mengamati dari jauh. Tapi yang di depannya ini,
Ye Yuan punya kesan. Orang ini sedikit lebih tua dari Yue Yunfeng tetapi merupakan generasi yang sama dengan Yue Jianqiu, yang juga merupakan paman Yue Yunfeng, Yue Jianfeng. Secara kebetulan, saat Ye Yuan datang ke kota bulan terang, Yue Jianfeng inilah yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harinya. Kedua orang itu memiliki beberapa kontak. Yue Yunfeng membisikkan beberapa kata di telinga Yue Jianfeng. Alis Yue Jianfeng tanpa sadar menyatu. Tatapannya menatap tajam ke arah Ye Yuan. Anak muda, meskipun keluarga Yue saya bukan klan keluarga teratas di alam ilahi, kami juga bukan apa yang bisa dihina oleh siapapun. Apa kau ingin memberikan penjelasan pada Yue ini? Yue Jianfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, orang-orang di sekitar dan menonton semakin banyak, masalah ini menjadi sangat sensitif. Jika mereka tidak bisa membuat Ye Yuan meminta maaf, prestise keluarga Yue akan mencapai titik terendah, dan menjadi bahan tertawaan bagi berbagai kekuatan utama alam ilahi. Apa yang diinginkan Yue Jianfeng hanyalah kesempatan untuk melepaskan diri dari posisi yang canggung saat ini. Ye Yuan berdiri dengan bangga, sikapnya yang mengesankan saat menghadapi Yue Jianfeng masih tanpa rasa takut saat dia berkata dengan dingin, penjelasan apa? Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yue Anda sejak awal. Tapi saat Yue Yunfeng datang, dia bias terhadap Ding Suo tanpa membedakan hitam dari putih. Bukankah dia menggertak saya karena latar belakang saya tidak sekuat dia? Keluarga Yue menangani urusan seperti ini. Bukankah itu akan membuat hati semua pahlawan di dunia merinding? Kata-kata Ye Yuan menimbulkan gelombang keributan di kerumunan. Seniman bela diri dibagi menjadi kelas dan pangkat yang berbeda. Secara alami mustahil bagi keluarga Yue untuk mengambil sikap tidak memihak. Tapi hal semacam ini sulit dikatakan secara terbuka di depan umum. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak orang yang tersinggung. Lagi pula, para seniman bela diri jenius dengan latar belakang yang kuat hanyalah minoritas kecil. Yue Jianfeng diam-diam mengutuk anak kecil yang licin ini. Satu kalimat sebenarnya menyita inisiatif opini publik. Bersama dengan Ding Suo, Ye Yuan memang berada di kelompok yang kurang beruntung. Kata-kata ini dengan sangat mudah membangkitkan perasaan yang sama di sebagian besar di antara mereka. Dengan cara ini, agar keluarga Yue ingin menangani Ye Yuan, mereka harus berhati-hati. Salah langkah sedikit akan menyeret reputasi keluarga Yue melalui lumpur kesulitan. Keributan publik bisa melelehkan logam, akumulasi fitnah menghancurkan seorang pria. Meskipun keluarga Yue tidak takut pada orang-orang ini memiliki pengaruh besar pada reputasi keluarga Yue. Yunfeng memang sedikit gegabah dalam menangani ini, tapi itu juga melihat bahwa kamu menghunus pedang untuk membunuh orang, itu sebabnya dia salah paham, tapi membuat komentar kurang ajar tentang keluarga Yue adalah kesalahanmu. Yue Jianfeng juga sudah tua, dia berpegang teguh pada tuduhan Ye Yuan yang menghina keluarga Yue. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, Ding Suo mengeluarkan myriad net magic lantern yang ingin membunuhku. Saya tidak percaya bahwa Yue Yunfeng tidak melihatnya, pada saat itu, mengapa dia tidak keluar dan menghentikannya? Ketika saya membalas, itu menjadi tuduhan niat membunuh orang di jalanan dan mencemooh keluarga Yue. Jika orang lain tidak masuk akal, aku, Ye Yuan, akan lebih tidak masuk akal dari yang lain. Apa artinya menghujat keluarga Yue Anda dengan beberapa kata? Ye Yuan sudah lama mengetahui bahwa Yue Yunfeng hadir saat itu, hanya saja dia tidak mengungkapkannya. Jika Yue Yunfeng menangani kasus ini dengan tidak memihak pada saat itu, Ye Yuan hanya akan menutup mata terhadapnya, tapi dia memanggil Ye Yuan untuk bertanggung jawab saat dia muncul, benar-benar membuat marah Ye Yuan. Ding Suo tidak berbicara di samping sepanjang waktu. Mendengar kata-kata Ye Yuan ini, wajahnya memerah sampai ke telinga. Dia bahkan menggunakan myriad net magic lantern dan sebenarnya masih hampir dibunuh oleh Ye Yuan. Ini hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah hari ini, dia kemungkinan akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Alis Yue Jianfeng berkerut, langsung merasa sangat jengkel. Hati Ye Yuan seperti cermin bening. Selain itu, dia sangat keras kepala. Ingin membuatnya menundukkan kepalanya mungkin bukan hal yang mudah. Jika dia benar-benar tidak bisa, maka yang ada hanyalah menggunakan kekuatan bela diri untuk membuatnya menyerah. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a